kebutuhan akan engineer terus meningkat seiring dengan bertumbuhnya ekonomi, pembangunan, dan industri di dunia, terkhususnya di Indonesia. Para engineer diperlukan sebagai elemen yang kuat untuk membentuk kemandirian, kedaulatan bangsa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, Fakultas Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo hadir dengan tekad membangun Indonesia yang lebih kuat dan tangguh melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin bangsa. Selamat datang di Fakultas Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo, tempat di mana kreativitas bertemu dengan pembelajaran praktis. Terhadap latar belakang yang kaya akan tradisi akademis, kami bangga menjadi bagian dari Universitas Negeri Gorontalo yang berkomitmen tinggi terhadap pengembangan manusia yang berkualitas. Dalam program vokasi, kami menggabungkan antara praktik dan teori. Jumlah praktik dalam program vokasi berkisar dari 60 sampai 70%, berbanding terbalik dengan jumlah teori yaitu 40 sampai 30%. Jadi lebih banyak praktik daripada teori. Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia usaha dan dunia industri di Gorontalo dan sekitarnya. Program-program kami dirancang dengan cermat untuk memastikan lulusan kami siap bersaing dan berkontribusi pada masyarakat. Proses pembelajaran kami tidak hanya tentang buku dan kelas loh, tetapi juga tentang pengalaman langsung melalui magang industri yang memperkuat keterampilan praktis.
Dengan fokus pada inovasi dan teknologi, mahasiswa kami terlibat dalam proyek-proyek menginspirasi, memberi mereka peluang untuk mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan solusi untuk masalah di dunia nyata. Program vokasi Universitas Negeri Gorontalo adalah pusat keunggulan dalam pendidikan vokasi. Kami menawarkan berbagai program studi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Di program vokasi UNG, terdapat 4 program studi sarjana terapan dan 1 program studi diploma 3. Program studi diploma 3 yaitu pariwisata, sedangkan 4 program studi sarjana terapan yaitu yang pertama TRPL, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yang kedua program studi TRED, Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan, yang ketiga program studi ABG, Arsitektur Bangunan Gedung, terakhir program studi Agribisnis Perikanan. Program studi tersebut adalah program studi yang unik dan benar-benar dibutuhkan di Gorontalo saat ini dan masa yang akan datang. Adapun pengajar di program vokasi UNG, selain dari dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya, program vokasi UNG juga bekerja sama dengan beberapa asosiasi profesi, beberapa industri, seperti Hotel Aston dan beberapa lainnya. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat menghadirkan praktisi di dalam kelas mengajar mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat diperkenalkan sejauh mana kebutuhan dunia industri secara nyata dan apa saja keuntungan di dalam dunia usaha dan dunia industri. Berikut adalah profil dari setiap jurusan yang ada di program vokasi UNG. Kecepatan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan aplikasi perangkat lunak yang cerdas, dan kompleksitas sistem-sistem IT modern menunjukkan bahwa para profesi di bidang TRPL memiliki peran yang sangat strategis. Mereka tidak hanya diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang konsep-konsep rekayasa perangkat lunak, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi perubahan yang cepat dan menanggapi kebutuhan pasar. Program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, program vokasi Universitas Negeri Gorontalo merupakan satu-satunya program pendidikan sarjana terapan yang berada di Provinsi Gorontalo untuk menunjang berbagai sektor. Program studi ini berfokus untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang siap terjun di dunia kerja dalam menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan di bidang keilmuannya, berwawasan global, dan mampu bersaing pada tingkat nasional, regional, maupun internasional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri. Adapun keunggulan dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ini adalah sebagai berikut. Program studi ini menghasilkan produk-produk rekayasa perangkat lunak yang modern dan inovatif sebagai solusi dalam mengembangkan wilayah Teluk Tomini menjadi kawasan ekonomi khusus berbasis pedesaan.
salah satu prodi di program vokasi UNG adalah program studi teknologi rekayasa energi terbarukan. Tujuan program ini adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi energi terbarukan, terutama energi surya air, angin, dan biomasa. Program ini menyediakan kuliah selama 4 tahun. Mahasiswa yang dapat diterima untuk mendaftar dalam program ini adalah lulusan sekolah menengah atas atau SMA, SMK, atau sederajat dari berbagai jurusan yang tertarik dengan topik energi baru dan terbarukan. Mahasiswa mengikuti kuliah di kelas, di lab, dan di lapangan. Setelah menyelesaikan program ini, lulusan akan mendapat gelar sarjana sains terapan atau SST, dan diharapkan mampu menguasai keterampilan teknis dan manajerial dalam mengelola energi terbarukan, mulai dari perencanaan produksi energi terbarukan, teknik proses penyediaan dan pemanfaatan, pengembangan dan rekayasa energi terbarukan. Dengan memiliki kompetensi tersebut, lulusan memiliki peluang bekerja sebagai ahli rekayasa, ahli manajemen, pelaku bisnis, konsultan, wirausaha di bidang energi terbarukan, atau menjadi karyawan di suatu perusahaan pengguna atau pembangkit energi terbarukan. Visi misi dari prodi ini yaitu visi menjadi pusat pendidikan vokasi dan pengembangan teknologi energi baru terbarukan yang unggul dan berdaya saing di kawasan Teluk Tomini tahun 2035. Misi dari prodi ini: 1. Mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang energi baru terbarukan melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 2. Mengembangkan budaya akademis yang menghasilkan lulusan yang mampu berinovasi dalam penerapan teknologi, disiplin, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. 3. Menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan kredibilitas untuk mendapatkan pengakuan dari pihak stakeholder. 4. Menjalani kerjasama dengan sektor industri, komersial, dan pengambil kebijakan untuk melaksanakan pengembangan energi terbarukan dan konversi energi. Tujuan program studi ini: yang pertama, menghasilkan lulusan sarjana sains terapan bidang energi terbarukan yang berkompeten dan berdaya saing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan inovasi teknologi terapan di bidang energi terbarukan untuk mengatasi problem energi yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan bentuk penyelenggaraan pendidikan vokasi yang dapat dijadikan rujukan di tingkat nasional. Kompetensi lulusan program studi D4 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, mampu merencanakan, mengoperasikan, dan melakukan pemeliharaan mesin-mesin konversi energi terbarukan. 2. Mampu merancang, mengaplikasikan, dan memelihara instalasi sistem pembangkit listrik dan sistem termal menggunakan sumber energi terbarukan. Yang ketiga, mampu mendesain, mengaudit, dan mengoptimasi sebuah sistem energi sebagai langkah untuk melakukan konversasi energi. Yang keempat, mampu merencanakan dan membuat bahan bakar nabati serta mengaplikasikannya pada mesin-mesin konvensional sebagai solusi pengganti bahan bakar minyak. Yang kelima, mampu merancang alat dan mesin konversi energi terbarukan dengan menggunakan program CAD sesuai dengan standar ISO. Yang keenam, menguasai dasar-dasar permesinan secara umum yaitu konstruksi, proses manufaktur, dan ilmu bahan, serta secara khusus prinsip konversi energi untuk dapat menganalisa dan mengambil keputusan dalam hal-hal teknis permesinan konversi energi terbarukan. Yang ketujuh, menguasai metode perencanaan dan penelitian di bidang konversi energi dan energi terbarukan. Yang kedelapan,
mampu menguasai prinsip dasar dan teknologi pembuatan bahan bakar nabati. Yang kesembilan, mampu mengidentifikasi potensi energi terbarukan pada suatu wilayah melalui serangkaian pengamatan dan pengukuran secara seksama dan dapat memaksimalkan potensi tersebut. Yang kesepuluh, mampu melakukan analisis suatu masalah dalam sebuah sistem energi secara matematis dan sistematis menggunakan teknologi informasi dan multimedia. Yang ke-11, mampu membuat prosedur operasi standar atau SOP yang sistematis dari sebuah sistem energi yang menggunakan sistem konversi energi terbarukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Zakia Tarik dari Prodi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan semester 1. Alasan saya masuk di jurusan ini yakni pertama dari saran dari orang tua, lalu kedua saya melihat dari jurusan ini kedepannya akan menciptakan lapangan kerja yang luas. Kesan saya masuk di jurusan ini cukup menyenangkan ya, dan juga cukup membuat tertarik pada diri saya karena dari jurusan ini saya menjadi menambah wawasan saya tentang energi-energi yang ada di dunia ini. Berikutnya ada profil program studi D4 Agribisnis Perikanan. Program studi Agribisnis Perikanan merupakan salah satu program studi di vokasi Universitas Negeri Gorontalo. Satu-satunya program studi pendidikan sarjana terapan di bidang perikanan ada di Provinsi Gorontalo untuk menunjukkan sektor di bidang perikanan. Visi dan misi menjadi program studi terkemuka dan unggul dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya yang berkompeten, berkarakter, unggul, dan berdaya saing dalam bidang agribisnis perikanan. Misi menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di bidang agribisnis perikanan yang dilandasi dengan etika, moral, dan disiplin untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja agribisnis perikanan di dalam dan di luar negeri. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian terapan agribisnis perikanan untuk menjaga kegiatan pendidikan serta transfer iptek guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam penerapan inovasi teknologi agribisnis perikanan atas dasar tanggung jawab sosial kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, menjalin dan meningkatkan kerjasama dan prinsip kemitraan yang berkelanjutan dengan seluruh stakeholders baik di tingkat lokal, non-nasional, maupun internasional. Keunggulan program studi D4 Agribisnis Perikanan atau disebut dengan AP, program vokasi Universitas Negeri Gorontalo adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan sosial dan ekonomi. Program menekankan pendidikan berbasis masyarakat dan keterampilan manajemen untuk mempersiapkan lulusan berkontribusi dan pengembangan berkelanjutan di sektor perikanan. Berikut yang kedua, keunggulan budidaya. Mahasiswa diberikan pemahaman mendalam tentang budidaya perikanan dengan fokus pada praktik-praktik terbaik dan inovasi mendukung produksi perikanan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, keunggulan penangkapan. Program menyediakan pendidikan teknologi penangkapan ikan yang modern
termasuk penggunaan alat, penangkapan efisien dan ramah lingkungan, serta pemahaman tentang manajemen sumber daya ikan. Dan yang terakhir, keunggulan pengolahan. Mahasiswa dilatih dalam teknologi pengolahan ikan, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengolahan produk-produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar. Lulusan program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung memiliki kemampuan untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan, yaitu yang pertama, ahli konstruksi, berkompeten dalam perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung. Yang kedua, estimator, yaitu mampu melakukan estimasi biaya untuk proyek konstruksi. Yang ketiga, manajemen proyek, yaitu memiliki keterampilan manajemen yang dibutuhkan untuk mengelola proyek konstruksi secara efisien. Yang keempat, utilitas dan plumbing, ahli dalam merancang dan mengelola sistem utilitas dan plumbing pada bangunan. Yang kelima, ahli pengembangan material maju, terampil dalam mengidentifikasi dan menerapkan material konstruksi terkini dan inovatif. Program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung di Universitas Negeri Gorontalo bertujuan untuk mempersiapkan lulusannya menjadi profesional dan komprehensif dan siap bersaing di industri konstruksi dan arsitektur. Program studi ini menekankan kemampuan berwirausaha pada lulusannya, memberikan landasan untuk pengembangan keterampilan bisnis dan inovasi, melaksanakan program latihan dasar kepemimpinan atau arsitektur leadership yang membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinannya yang diperlukan dalam melaksanakan program latihan dasar kepemimpinan atau arsitektur leadership yang membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan dalam industri arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, program vokasi Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Alasan saya masuk program studi ini adalah karena saya melihat adanya peluang yang besar di program studi ini, di mana jurusan ini menyiapkan kita keahlian untuk sebagai tenaga kerja. Saya sangat bersyukur karena sudah bergabung di program studi ini. Karena program studi ini memiliki sistem pembelajaran yang lebih banyak praktik sesudah teori, yang mana membuat saya lebih mengerti mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh dosen-dosen di kelas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di program studi arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Anissa Rahmatia Abdul dari program studi D3 Pariwisata. Jadi alasan saya masuk pariwisata UNG yaitu peluang kerja di pariwisata itu sangat luas. Anda bisa menjadi seorang tour guide, seorang tour leader, seorang pramugari maupun pekerja di bandara. Akan tetapi pariwisata di UNG itu berpusat pada perhotelan, yang mana Anda itu diajarkan menjadi seorang hotelier. Jadi kami juga mempunyai lab, yang lab itu berbentuk sebuah hotel. Di situ kami belajar bagaimana menjadi seorang front office,
seorang FBS, seorang housekeeping maupun menjadi seorang akuntan. Jadi setiap bulan kami itu di rolling. Karena sistem pembelajaran di D3 itu lebih banyak praktek daripada teori, jadi kami langsung paham tindakan apa saja yang akan kami ambil ketika sesuatu hal terjadi, dan bagaimana kami menerapkan praktik saat shift atau saat shift di Jamburain, yaitu lab hotel kami. Kami langsung paham tindakan apa yang akan kami ambil saat beberapa hal terjadi dan bagaimana menerapkan praktik kami saat di tempat praktek nanti. Jadi itu apa lagi? Ayo bergabung dengan keluarga besar pariwisata.